wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Hambali. Selamat siang Bapak. Ya, siang. Perkenalkan, saya Andini dari mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk wawancara mengenai pekerjaan Bapak. Sebelumnya, pekerjaan Bapak saat ini apa? Baik, saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hambali. Saya bekerja di perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai teknisi dari cek sarana kereta api berkedudukan di Daup 4 Semarang di Stasiun Tegal. Untuk kegiatan sehari-hari saya itu pengecekannya untuk kereta keberangkatan dan juga kereta kedatangan. Sarana daily check itu ngapain aja kerjanya? Kegiatannya yang pertama itu briefing sebelum kerja, menunggu jadwal kereta datang. Kita sebagai daily check itu mulai pengecekan dari rangka bawah, kemudian rangka atas, interior, eksterior, dan juga pengereman sama penyejuk udara. Semuanya dicek. Pemeriksaan itu biasanya berapa orang yang kerja? Kalau di stasiun Tegal itu minimal 4 orang per dinasan. Oh, itu setiap kota itu berbeda-beda atau? Berbeda-beda. Soalnya frekuensi kedatangan keretanya itu berbeda-beda ya daerah itu. Kalau Semarang kan mungkin lebih banyak keretanya, jadi pesannya bisa lebih banyak. Kalau di stasiun Tegal kan mungkin stasiun besar kelas B kalau nggak salah. Jadi kebutuhan misalnya minimal 4 orang. 4 orang itu tuh jadwalnya sudah tentu atau bisa berubah-berubah? Bisa berubah-ubah, tergantung dari dinasan TKA yang tidak berdinas, jadi bisa ke tambahan personil dari TKA. Kalau untuk standar layaknya kereta untuk bisa beroperasi itu bagaimana? Untuk mengetahui standar layaknya itu kita harus mengikuti sesuai check sheet yang ada, harus sesuai peraturan dinas dari PT Kereta Apian. Biasanya peralatan apa saja yang digunakan selama bekerja itu? Untuk peralatan sendiri itu sangat banyak. Kalau untuk peralatan yang dibawa pada saat pengecekan itu paling enggak bawa senter, terus bawa tang, bawa obeng, tes pen, tang amper, pengecekan AC. Kalau untuk kendala selama bekerja itu apa saja yang sering dialami? Untuk kendala sendiri kita sebagai tim dari cek itu pada saat di lapangan itu pada saat cuaca hujan. Solusi apa yang digunakan tim daily check untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi kendala tersebut, kita sebagai tim harus bekerja dengan kompak dan juga harus saling komunikasi antar unit supaya pada saat pengecekan dan juga pada saat ada gangguan tidak terjadi miskomunikasi. Kalau untuk divisi sendiri di perusahaan Kereta Api Indonesia itu ada berapa divisi? Ada berapa ya? Kalau untuk divisi itu yang pertama itu ada unit sarana, terus ada unit operasi, ada unit sintel, ada unit jembatan dan jalan rel, ada unit kesehatan, ada unit SDM dan keuangan. Banyak banget ya? Banyak banget. Kalau boleh tahu itu lulusan apa saja yang bisa mendaftar di perusahaan Kereta Api Indonesia ini, Pak? Untuk lulusan sendiri itu minimal SMK sederajat untuk minimal itu. Kalau ada juga yang lowongan untuk D3 dan juga sarjana juga ada. Jadi tidak harus lulusan universitas gitu ya, Pak? Enggak harus. Minimal pokoknya SMK manapun bisa daftar. SMA juga bisa. Syarat-syarat untuk mendaftar itu seperti apa? Syaratnya apa saja? Syarat sendiri bisa dilihat dari lowongan di website PT Kereta Api itu sendiri. Jadi kalau misalnya mau daftar ke unit sarana itu nanti ada lulusan di bagian TKR, otomotif, mesin, beda-beda. Kalau untuk keuangan biasanya jurusannya biasanya akuntansi yang bersangkutan dengan keuangan.
Kalau Bapak sendiri itu lulusan dari jurusan apa? Kalau saya sendiri lulusan dari jurusan otomotif dan kendaraan ringan. Untuk mendaftar itu harus melewati berapa seleksi agar bisa lulus masuk perusahaan kereta api Indonesia? Oke, untuk tahapan sendiri yang pertama itu ada seleksi administrasi, seleksi kesehatan awal, baru bisa lanjut ke tanda tangan kontrak. Semisal di salah satu seleksi itu gagal, itu bisa mendaftar ulang tidak? Bisa melakukan ulang lagi. Cuma nanti ada dari KAI itu sendiri ada jeda paling enggak kalau nggak salah 6 bulan apa 1 tahun untuk mendaftar lagi. Mungkin Bapak bisa memberikan kiat-kiat atau tips-tips agar bisa lulus seleksi. Kalau untuk tips sendiri yang untuk yang belum lulus ya, yang pertama belajar dengan rajin dan giat, terus jaga kesehatan, terutama di gigi, mata, jangan sampai ada yang minus atau lubang. Jangan lupa olahraga agar di tes kesehatan itu masih bisa masuk. Lanjut lagi ke psikotes, terus psikotes wawancara, kemudian yang terakhir kesehatan akhir. Tinggi itu ada rata-ratanya atau tidak? Untuk tiap bagian beda tingginya. Kalau untuk masinis minimal 165, teknisi itu. Kalau perempuan itu bisa masuk ke divisi apa saja, Bapak? Perempuan bisa masuk, masinis juga bisa, terus kondektur bisa. Kebanyakan itu kalau untuk perempuan masuknya di unit SDM, jadi di bagian kantornya. Oh iya, kalau untuk pada saat mendaftar itu kita tuh sudah menentukan mau masuk divisi mana atau mau ditentukan. Jadi kita sudah daftar dulu baru ditentukan. Untuk bagian sendiri itu kita bisa milih pas pendaftaran, cuman kalau pas di akhir itu kita bisa aja dipindah di bagian lain. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi kita harus terima gitu ya? Harus terima. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa tahun bekerja di perusahaan kereta api Indonesia ini? Saya sudah bekerja kurang lebih 7 tahun. Awal dinas itu masuk tahun 2017. Sudah lama ya Pak ya? Lumayan. Kalau untuk sistem bekerja di PT Kereta Api Indonesia ini tuh kontrak atau langsung menjadi karyawan Pak? Kalau di PT Kereta Apinya sendiri itu kita itu pertamanya kontrak 3 bulan masa orientasi, habis itu nanti kita langsung jadi karyawan. Kalau di perusahaan, kalau di anak perusahaan itu kebanyakan kontrak. Kalau dari kereta api sendiri itu yang mengelola seperti tiket gitu, parkir gitu, itu dari perusahaan lain atau dari induk perusahaan? Untuk bagian tiketing itu dari anak perusahaan PT Kereta Api itu sendiri, itu dari KAI Service biasanya. Kalau untuk pengelolaan parkir, terus kalau untuk bagian tiketing sendiri itu ada anak perusahaan lagi namanya PT KAI Wisata. Sebenarnya ada banyak perusahaan yang bekerjasama dengan KAI. Kalau untuk hari-hari besar seperti hari Natal, seperti bulan Ramadan itu untuk karyawan sendiri itu ada jatah untuk cutinya atau tidak Pak? Untuk pegawai sendiri itu dituntut pas hari besar kayak event Nataru sama event Lebaran itu tidak boleh cuti. Tapi kalau jatah libur itu pasti ada. Jadi tetap berjalan sesuai jadwal yang diberikan dari atasan. Jadi pas hari Lebaran itu harus tetap masuk kerja gitu. Tetap masuk kalau jadwalnya masuk. Liburnya setelah hari besar. Liburnya itu kalau sudah sesuai liburnya. Biasanya itu liburnya itu berapa hari Pak? Kalau dari unit sarana sendiri di bagian DC itu liburnya 2 hari, terus kerjanya 6 hari.
harapan Bapak untuk perusahaan kereta api Indonesia ke depannya? Harapan saya yang pertama untuk perusahaan itu berusaha semakin maju, semakin jaya, semakin lancar, dan juga semakin menjadi transportasi nomor 1 di Indonesia, dan juga bisa mensejahterakan semua pegawainya. Mungkin cukup wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Hambali sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya, dan terima kasih atas informasi yang sudah diberikan oleh Bapak. Saya pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara ini itu bahwa di PT Kereta Api Indonesia terdapat beberapa divisi. Salah satunya itu divisi sarana daily check. Divisi ini bekerja untuk memeriksa rangkaian kereta api agar layak untuk beroperasi. Standar layaknya kereta agar bisa beroperasi itu harus sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Kendala yang sering dialami itu ketika terjadi cuaca yang tidak stabil seperti hujan deras, dan cara untuk mengatasinya itu tim daily check harus bisa membangun komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi. Bagi para lulusan yang berminat, minimal itu lulusan SMK atau SMA itu sudah bisa mendaftar di PT Kereta Api Indonesia. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di website resmi PT KAI yang sudah saya cantumkan di video ini. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih untuk Bapak Dr. Haji Anisul Fuad, MSI, selaku dosen saya atas bimbingannya, dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Mia Andini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.